Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Irma Yanti Lubis dengan NIM 0101211007. Nah, saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam A. Di sini, video ini akan menjelaskan mengenai retorika dakwah dan ceramah. Nah, video ini merupakan tugas untuk menuntaskan mata kuliah retorika dakwah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Untuk lebih lanjut, oke, langsung tonton videonya ya. Pertama, retorika. Retorika secara bahasa atau istilah dikatakan sebagai ilmu atau seni dalam berbicara. Nah, jadi berbicara aja ada seninya. Bagaimana seni berbicara dibahas dalam retorika. Selanjutnya itu ada dakwah. Lalu apa sih dakwah? Dakwah merupakan kegiatan mengajak atau mendorong seseorang untuk mengikuti ajaran Islam. Nah, jadi retorika dakwah itu apa sih? Retorika dakwah adalah seni berbicara yang digunakan para dai sebagai gerakan persuasif untuk mengajak mad'u menganut ajaran Islam, atau secara bahasa lainnya dikatakan untuk mengajak mad'u yang telah Islam agar memperdalam mengenai Islam itu sendiri. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang retorika dakwah. Selanjutnya kita akan masuk ke part ceramah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'da. Pertama yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat berupa rahmat iman dan rahmat Islam, di mana apabila kita berpegang kepada keduanya, maka terjaminlah dunia dan akhirat kita. Tak lupa juga salawat berangkai salam. Mari kita hadiahkan keharibaan junjungan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang kucintai, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, baik itu ragam budaya, suku maupun agama. Keragaman inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang menarik. Tetapi, layaknya pisau bermata dua, apabila keberagaman ini tidak dijaga, tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber potensi munculnya konflik, fanatisme buta, perpecahan hingga perkelahian, bahkan yang paling parah hingga melecehkan falsafah negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu pertanyaannya saudaraku, apakah kita rela tanah, bangsa yang dibangun dengan cucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada harus hancur, harus berpecah karena kepentingan individu bahkan sekelompok umat? Jawabannya tentu tidak, saudaraku. Oleh karena itu, demi menjaga persatuan dan menghentikan perpecahan, izinkan saya membawakan ceramah singkat berjudul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Tetapi sesungguhnya apakah arti moderasi ini? Moderasi adalah jalan tengah di antara dua hal yang mengalami gesekan sosial. Lalu kembali lagi, apakah moderasi beragama ini? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita memandang, bersikap, serta berperilaku yang menggunakan pejalan atau sikap pertengahan dalam beragama, sehingga tidak menimbulkan sikap beragama yang berlebihan bahkan ekstrim. Lalu saudaraku, bagaimanakah cara kita untuk mencapai moderasi beragama itu? Maka saya akan memberitahukan ada dua cara. Yang pertama, kita harus menjadi wasatoh, umat pertengahan. Hal ini juga dilampirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Innallaha yuhibbu mu'tadin. Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Jadi kita harus mengambil sikap pertengahan, karena sejatinya agama Islam adalah agama yang moderat,
agama kita telah moderat. Tetapi kerap kali umatnya lah yang tidak moderat, umatnya lah yang tidak melakukan cara pertengahan itu, melainkan bisa condong ke kanan, bisa condong ke kiri, hingga menghasilkan ekstremisme berlebihan. Cara yang kedua yaitu bersikap tasawuf atau toleransi. Lalu apakah toleransi itu? Toleransi itu adalah sikap bagaimana kita menghargai, menghormati sesama, menghormati baik yang sama kepercayaan maupun berbeda kepercayaan. Tapi apakah artinya kita menerima agama mereka? Jawabannya tentu tidak, saudaraku. Toleransi sendiri dalam Islam memiliki titik batas yang menjadi dinding pemisah antara akidah dan amalia. Allah sendiri telah berfirman, yaitu, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Yang artinya kita ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dapat menghargai kepercayaan yang berbeda dari kita, tapi hanya sebagai tas amalia, tidak akidah. Karena ketika sudah akidah, maka pembicaraannya adalah hal yang berbeda pula. Bahkan di ayat selanjutnya Allah mempertegas kembali dengan menyatakan, untukmu agamamu, untukku agamaku. Hal ini menjadi penjelas bahwa sebenarnya Islam adalah agama yang toleran, tetapi tidak mentoleran mengakui akidah orang lain. Kita boleh menghargai mereka yang memiliki keyakinan berbeda, tapi kita tidak boleh menerima ajaran itu. Kerap kali di Indonesia saat ini terjadi peleburan batasan toleransi, seperti mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat hari besar, Lebaran ataupun hari raya umat lain, yang sejatinya itu sudah memasuki ke dalam hal akidah dan tidak dibenarkan dalam Al-Quran itu sendiri. Lalu, apakah itu yang disebut sebagai toleransi? Apakah itu yang disebut sebagai menghargai? Di mana titik batasnya? Oleh karenanya, sebagai umat Islam, jadikanlah pedoman bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kita bisa dekat secara amalia, tapi tidak dengan akidah. Kita memiliki batasan-batasan yang mengikat itu, saudaraku. Oleh karenanya, sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, agen perubahan, kitalah yang memegang perubahan itu. Kitalah yang memegang gerak persatuan ini. Oleh karenanya, sebagai mahasiswa, pupuklah rasa persatuan agar Indonesia tidak goyah. Baik, sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.